Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi, dan kita kembali dalam renungan pagi hari ini. Kita tambah tentang gaya hidup yang berkenan. Dan kita sampai di bagian yang kedua, yaitu tetaplah berdoa. Dan beberapa hari yang lalu dan kemarin kita telah sampaikan atau kita pelajari bahwa tetaplah berdoa itu sesuatu yang constantly pray, di mana kita ini selalu berdoa, tidak boleh berhenti. Jadi tidak ada alasan apapun juga yang dapat menghentikan doa kita, karena doa kita itu sebagai nafas di mana kita tidak akan boleh berhenti. Ketika nafas berhenti, maka kita akan mati. Dan ketika kita tidak memiliki kehidupan doa, maka kerohanian kita ini akan mati juga. Dan di bagian yang berikutnya, tentang doa, kemarin kita bicara tentang doa. Doa adalah suatu hubungan yang dipulihkan karena kita memiliki kematian Kristus yang membuat kita tidak menjadi setru Allah dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Masalahnya, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kita ini sedang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang betul-betul bijaksana, Tuhan yang begitu berdaulat. Apa yang diputuskan Tuhan, kita tidak bisa melawannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca lebih dulu lah ayatnya dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi saudara pengasih Tuhan, bahwa kita ini tidak boleh doa itu sesuatu yang dikatakan bertele-tele, berulang-ulang, diulang-ulangi. Komunikasi tidak seperti itu. Komunikasi seperti nafas, ada yang dihirup dan ada yang dikeluarkan. Begitu juga dengan doa. Komunikasi ada sesuatu saatnya kita mendengar dan saatnya kita itu menyampaikan sesuatu. Dan doa bukanlah kita menyampaikan kebutuhan kita. Doa bukan kita menyampaikan keinginan kita atau hal-hal yang serupa. Doa adalah komunikasi timbal balik antara kita dengan Bapa yang begitu akrab, yang harusnya terjadi bagaikan nafas yang kita hirup dan kita keluarkan. Dan itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Sehingga dikatakan bahwa apa yang Tuhan lakukan, dikatakan semalam-malaman dia berdoa. Dia pasti menyampaikan, dia mendengarkan, dia berdialog dengan Bapa yang ada di surga begitu intimnya. Tidak akan pernah habis apa yang dia ucapkan. Doa ternyata dikatakan bahwa bukan perkataannya, bukan juga sesuatu yang kalimat-kalimat yang indah, yang begitu luar biasa, dirangkai begitu, bukan. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Bijaksana, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tidak melihat perkataan kita, Tuhan tidak melihat apa yang rangkaian kata kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Sehingga dikatakan, lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Bukan di kata-katanya, bukan di lamanya ternyata. Tapi di hati kita, close-nya kita dengan Tuhan itu menentukan bagaimana doa-doa kita, saudaraku. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi tidak bisa kita munafik dalam doa kita di hadapan Tuhan dengan gaya, dengan action, dengan perkataan. Karena Tuhan melihat hati kita dan Tuhan tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tuhan akan menjawab kebutuhan kita dan Tuhan tidak akan menjawab keinginan kita. Jadi saudara pengasih Tuhan, dalam hidup ini kita perlu ngerti bahwa doa adalah suatu hubungan timbal balik
bukan sekedar kita memohon sesuatu, setelah itu kita selesai. Tapi kita perlu menanti, perlu berkomunikasi, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang perlu kita sampaikan, itu timbal balik yang harusnya terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saya akan sampaikan sekali lagi tentang tetaplah berdoa ini, bahwa kita mempunyai hubungan yang close karena kematian Kristus di Kalvari. Kita bukan lagi setru daripada Tuhan, kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan, dan hubungan itu kita rangkai dengan yang disebut dengan doa. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang terangkai, yaitu terangkai di dalam doa, sehingga layak Paulus berkata, tetaplah berdoa, tidak boleh berhenti berdoa, bertekun di dalam doa, dan lain sebagainya. Karena doa merupakan rantai daripada sebuah kehidupan, karena kita menerima yang disebut dengan grace, menerima yang disebut dengan karis, menerima yang disebut dengan karunia Tuhan, sehingga kita boleh bersuka cita. Nah, perjumpaan kita dengan Tuhan setiap hari ada perjumpaan yang didasari dengan sukacita, dan hubungan yang intim membuat kita berlama-lama bersama dengan Tuhan. Itu sesuatu yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi doa bukan sekedar permohonan, ada permohonannya di dalamnya, tapi bukan itu. Doa adalah hubungan intim kita dengan Tuhan yang kita alami karena kita berjumpa dengan salib Kristus yang membuat kita tidak menjadi setru Tuhan. Itu saudara kasih Tuhan, sehingga sudah ngerti bahwa layak kita untuk membangun nafas doa dan tidak akan pernah berhenti. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih kemurahan-Mu. Biarlah kami punya hubungan yang intim, timbal balik. Kami boleh mendengar apa yang Kau sampaikan dan kami boleh menyampaikan apa yang ada di hati kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok.